Kemudian apa pelajaran apa yang paling dia dapatkan kalau bicara pasca bencana itu ya, jadi yang saya ambil hikmahnya sebenarnya adalah bagaimana bahwa kita bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rasa persaudaraan. Jadi saya memahami bahwa di sana saya memahami bahwa saudara itu bukan hanya pertalian darah. Jadi orang yang kita ajak sehari-hari, orang yang di depan kita sehari-hari, tetangga ataupun tetangga kiri kanan itu adalah saudara dekat kita. Di luar saudara kandung kita yang notabene adalah keluarga saya semua juga. Itu yang saya ambil. Jadi ketika kita istilahnya tertimpa sesuatu, orang yang pertama datang itu adalah tetangga. Maka saya menganggap bahwa saudara itu bukan hanya sebatas hubungan darah. Jadi tetangga itu persaudaraan itu bisa kita yang ciptakan, kita yang buat. Kita baik sama orang, istilahnya orang pun akan baik sama kita. Itu filosofi saya yang sering saya tanamkan ke anak-anak. Kalau di Bali atau di secara Hindu mungkin saya terbiasa bilang aklamasi istilahnya kan. Jadi aku adalah kamu, kamu adalah aku dan kamu adalah Tuhan yang di atas. Jadi semisal saya ingin berbuat jahat kepada kamu, misalnya sama aja kita berbuat jahat untuk diri kita sendiri. Maka itu yang kita tanamkan. Kalau kita berbuat baik, otomatis orang lain pun akan berbuat baik ke kita. Jadi itu filosofi ataupun itu prinsip-prinsip yang selalu saya pegang dan saya tanamkan di keluarga. Dan kejadian gempa itulah membuat saya semakin memahami bahwa persaudaraan itu bukan hanya sebatas hubungan darah, tapi bagaimana kita bersikap kepada lingkungan di sekitar kita. Kemudian ada hal kedua yang bisa saya pahami dari kejadian itu adalah rasa empati kita. Jadi rasa peduli, rasa istilahnya turut prihatin kepada orang lain itu membuat saya semakin mensyukuri apa yang Tuhan berikan ke kita. Jadi selama ini mungkin kita hanya bersyukur di satu titik, tapi semenjak kejadian tersebut banyak hal yang saya terima. Hal itu membuat saya, masalahnya kalau sampai sekarang pun saya selalu berpikir bahwa ketika saya bangun pagi, hal yang pertama saya ucapkan adalah terima kasih kepada Tuhan karena saya masih diberi kesempatan untuk melihat hari ini. Itu yang saya tanam ke prinsip saya, ke pribadi saya sendiri untuk menguatkan saya menghadapi hari-hari selanjutnya. Perubahan apa yang terjadi dalam diri Bapak setelah bencana? Secara personal ya, bukan perubahan hidup ya, tapi perubahan secara personal. Kalau secara personal saya istilahnya lebih, mungkin boleh dibilang lebih dewasa ya. Jadi dalam bertindak itu saya selalu memikirkan. Jadi sebelum saya bertindak, sebelum saya berucap ataupun berbuat, saya selalu memikirkan dampaknya ke orang lain itu seperti apa. Itu pelajaran yang saya petik semenjak saya di Mataram. Jadi ketika saya ingin melakukan sesuatu, hal yang pertama saya pikirkan adalah apakah ini berguna untuk orang lain, apakah ini bermanfaat untuk orang lain. Karena bisa saja bermanfaat buat saya, bermanfaat buat keluarga saya, tetapi belum tentu bisa untuk orang lain. Jadi sebisa mungkin akhirnya kita selalu mengambil tindakan bagaimana dengan apa yang kita lakukan itu adalah bermanfaat dulu kepada orang lain. Jadi sudah bermanfaat untuk orang lain, pastilah untuk keluarga pasti bermanfaat.